Kiper top Liga Amerika minta PSSI untuk menaturalisasi dirinya dan membela timnas Indonesia. Demi bantai timnas Jepang, timnas Indonesia bawa 2 tim saat TC di Turki. Keputusan tepat, Park Hang-seo pilih timnas Indonesia. Justin Hubner terbang ke Indonesia dan resmi disumpah jadi WNI. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Kiper terbaik Liga Amerika bersedia dinaturalisasi dan ngebet membela timnas Indonesia. Ya, kiper Dallas FC Martin Paes mengirim sinyal untuk bisa bermain untuk timnas Indonesia. Martin Paes terlihat sudah mulai mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Dia sudah mengikuti laman Instagram PSSI dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menariknya, dia juga mengikuti Ragnar Oratmangoen di Instagram pribadinya. Ragnar akan segera menjalani proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Pada beberapa waktu lalu, Ketua Umum PSSI menyampaikan bahwa pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia bisa mengirimkan pesan pribadi lewat Instagram. Martin Paes menjadi kiper utama di Dallas FC dan bermain secara reguler di Liga Amerika Serikat. Bersama Dallas FC, ia bermain dalam 30 pertandingan musim ini. Sebelum pindah ke Amerika, karirnya dihabiskan di Belanda. Dia sempat membela FC Utrecht dan sempat dipinjamkan ke Dallas FC sebelum akhirnya mempermanenkan dirinya. Pemain kelahiran Nijmegen ini juga sempat membela timnas U21 Belanda. Bicara tentang proses naturalisasi, Martin Paes bisa diproses untuk mendapatkan status WNI. Dalam wawancara dengan laman Football Talensia, dia mengaku bahwa neneknya lahir di Indonesia. Dia juga mempelajari budaya Indonesia dari sang nenek. Neneknya pindah ke Belanda setelah Perang Dunia Kedua. Meski belum ada langkah pasti, proses naturalisasi Martin Paes ada di tangan Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini berwenang untuk memberikan rekomendasi agar Martin Paes bisa segera diproses untuk membela timnas Indonesia. Selain Martin, saat ini ada Sirus Margono yang berusaha mengembalikan kembali status warga negara miliknya. Dia saat ini masih bermain untuk tim asal Yunani Panathinaikos. Selain itu, kiper Inter Milan Emil Audero Mulyadi juga terus dikaitkan dengan rumor naturalisasi. Demi bantai Jepang di Piala Asia, timnas Indonesia bawa 2 tim saat TC di Turki. Ya, timnas Indonesia berpotensi membawa 40 pemain untuk menjalani training camp di Turki jelang Piala Asia 2023. Jumlah itu hampir setara 2 tim dalam turnamen resmi. Menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, pihaknya telah mengantongi 30 nama yang akan dipanggil mengikuti TC. Namun target mereka adalah mengumpulkan 40 pemain. Timnas Indonesia direncanakan menggelar training camp di Turki mulai 20 Desember 2023. Pemusatan latihan ini jadi bukti keseriusan Garuda menatap Piala Asia 2023. Tim asuhan Sintayong sudah ditunggu lawan-lawan tangguh pada Piala Asia. Mereka tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan tim lemah Vietnam. Melihat lawan-lawannya, timnas Indonesia disebut butuh persiapan yang matang agar percaya diri saat tampil dalam ajang yang akan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar itu. Ya, kita akan bawa kalau tidak salah itu kalau nama-nama yang sementara yang diserahkan ke saya untuk dilakukan pemanggilan itu ada 30 pemain, kata Sumarji. Tapi masih belum pasti ya, bisa nambah gitu ya, bisa nambah bukan bisa kurang tapi bisa nambah sampai 30 sampai 40 orang tergantung kebutuhan jelasnya. Lebih lanjut nantinya pemain yang akan dibawa ke Piala Asia tidak sebanyak itu. Sesuai regulasi Piala Asia 2023, hanya ada 23 pemain yang bisa didaftarkan. Timnas Indonesia juga ada potensi memainkan pemain naturalisasi baru yang kini sedang diproses naturalisasi. Mereka adalah Jay Itzes, Justin Hubner, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Joe Aon. Ya, kemarin Sintayong menyampaikan ke saya informasi lisan awal menyampaikan Pak Sumarji, nanti kita panggil ya mungkin 40 bisa 30 pemain. Tapi kita akan pakai yang sesuai regulasi 23 pemain saja, pungkasnya. Di laga pertama Piala Asia 2023, timnas Indonesia akan menghadapi Irak di Ahmad bin Ali Stadium pada 15 Januari. 4 hari berikutnya skuad Garuda akan melawan Vietnam di Abdullah bin Khalifa Stadium. Untuk laga pamungkas menghadapi Jepang tersaji di Tumane Stadium pada 24 Januari.
Untuk lolos otomatis ke babak berikutnya, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan harus menjadi juara atau runner-up di grup D. Peluang lainnya adalah dari peringkat 3 terbaik, ada 4 slot untuk posisi ini yang akan diperebutkan oleh 6 tim. Keputusan tepat, Park Hang-seo pilih timnas Indonesia. Ya, belakangan ini pelatih asal Korea Selatan itu menjadi sosok yang sering muncul di surat kabar Cina, Singapura, Indonesia hingga Thailand. Dalam pertemuan dengan media Korea Selatan beberapa waktu lalu, mantan pelatih timnas Vietnam itu mengaku perwakilannya telah menjalin kontak dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Ini berarti Park Hang-seo segera mengambil keputusan untuk melatih. Park Hang-seo menyebut jika suatu negara tertarik untuk memperoleh jasanya, syarat dan ketentuan harus tepat. Namun, pelatih yang saat ini berstatus tanpa tim itu tidak menjelaskan negara mana yang sudah menjalin komunikasi dengannya. Ya, aku bilang begini, aku tidak punya niat untuk kembali ke lapangan di Korea Selatan, karena aku mengejar kelas pelatihan sepak bola untuk anak-anak di Vietnam. Namun, aku berencana untuk mencoba mengambil keputusan melatih negara lain, kata Park Hang-seo. Perwakilan saya memiliki kontak dengan sejumlah negara, namun masih terlalu dini untuk memutuskan pilihan akhir. Saya hanya tahu mereka masih berkomunikasi dan hasilnya harus berdasarkan kondisi yang tepat, tambahnya. Lantas akankah Park Hang-seo memilih timnas Indonesia sebagai tim barunya? Sejatinya timnas Indonesia masih dilatih STY, sapaan akrab Sintayong, yang kontraknya telah diperpanjang oleh PSSI hingga Juni 2024. Beredar rumor Park Hang-seo disebut cocok berkolaborasi dengan Sintayong jika nanti melatih timnas Indonesia. Di sisi lain, Park Hang-seo juga dikabarkan sedang didekati oleh Federasi Sepak Bola Singapura. Mereka mengincar Park Hang-seo untuk ditunjuk memimpin timnas Singapura. Menarik menanti kelanjutan masa depan pelatih yang satu gokil kungfu ini. Justin Hubner terbang ke Indonesia dan resmi disumpah WNI. Ya, pemain keturunan Indonesia Justin Hubner memberi kode bakal pergi pada 5 Desember 2023. Akankah Justin Hubner terbang ke Indonesia dan resmi disumpah menjadi warga negara Indonesia? Sebagaimana diketahui, Justin Hubner kini sedang diproses naturalisasi guna membela timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu prosesnya pun disebut sudah mencapai tahap akhir. Dengan begitu, Justin Hubner tinggal menunggu surat keputusan dari Presiden RI dan pengambilan sumpah sebagai WNI. Bek berusia 20 tahun itu memang dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ajang Piala Asia 2023 memang diketahui akan segera bergulir. Tepatnya turnamen bergengsi itu akan dihelat di Qatar. Di tengah proses naturalisasinya yang terus berjalan, Justin Hubner lempar kode lewat unggahan di akun Instagram pribadinya. Dia menyebut akan bepergian pada 5 Desember 2023 meski tak mengungkap kemana dirinya akan pergi. Ya, apakah kalian siap? Tanggal 5 kita berpergian ke Indonesia, tulis Justin Hubner. Sontak unggahan ini ramai dispekulasikan netizen. Beberapa menduga unggahan itu berkaitan dengan proses naturalisasinya untuk membela timnas Indonesia. Ya, jangan lupa hafalin dulu lagu Indonesia Raya, kata netizen Indonesia. Kini menarik menantikan maksud dari unggahan Justin Hubner tersebut. Pastinya kehadiran Justin Hubner sendiri turut dinantikan para pecinta sepak bola Indonesia. Selain Justin Hubner, sejumlah pemain keturunan juga kini dalam proses tahap naturalisasi. Di antaranya adalah Jesus hingga Nathan Choaon. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.